Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih belajar mengenai statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Nanti ada beberapa poin yang akan kita pelajari dalam ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data atau biasa disebut dengan dispersi adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran informasi yang lengkap mengenai bagaimana penyebaran data pengamatan terhadap nilai sentralnya, baik nanti rata-rata atau min, median, atau modus. Nah, untuk ukuran penyebaran data, nanti yang akan kita pelajari, yang pertama itu ada jangkauan atau range. Kemudian yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga variansi atau ragam, yang keempat simpangan baku atau standar deviasi, yang kelima angka baku, dan yang terakhir koefisien variansi. Langsung saja, yang pertama di sini yang akan kita pelajari yaitu jangkauan atau range. Jadi jika sekumpulan data sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar, range atau jangkauan dari data adalah selisih datum terbesar atau X maksimum dengan datum yang terkecil atau X minimum. Sehingga untuk jangkauan atau range itu bisa dirumuskan datum terbesar dikurangi datum terkecil atau sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Contohnya, tentukan range dari data 20, 30, 35, 45, 56, dan 68. Nah, itu datanya sudah terurut. Nanti di situ diketahui data datum terkecil yaitu 20 dan datum terbesar atau Xmas itu 60, sehingga range atau jangkauannya dapat dicari dari 60 dikurangi 20 sehingga ringnya ketemu 40. Itu contoh untuk mencari jangkauan. Kemudian selanjutnya simpangan rata-rata. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok atau data tunggal berbobot. Nanti rumusnya sama. Untuk data tunggal, SR rumusnya 1/N sigma I dari 1 sampai N harga mutlak XI dikurangi X bar. Jadi nanti nilai mutlak dari setiap datumnya dikurangi dengan rata-rata datanya. Jadi langkah yang pertama kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Di sini SR itu simpangan rata-rata, kemudian N itu banyaknya datum, XI datum ke I, X bar itu rata-rata hitung. Misal di sini ada contoh, tentukan simpangan rata-rata dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Nah, nanti langkah pertamanya kita harus mencari rata-rata. Kemarin rata-rata itu rumusnya sigma XI dibagi dengan N. Jadi seluruh datanya dijumlahkan dulu, dibagi dengan banyaknya data, di situ ada 7, sehingga X barnya atau rata-ratanya ketemu 56 dibagi 7, hasilnya 8. Nah, setelah ketemu rata-ratanya, baru nanti kita mencari simpangan rata-rata. Jadi sigma dari harga mutlak XI dikurangi X bar, sehingga dapat dituliskan seperti ini. SR sama dengan data pertama di sini ada 6 dikurangi rata-ratanya 8 dinilai mutlak. Selanjutnya 4 dikurangi 8 nilai mutlak. Selanjutnya nilai mutlak 8 dikurangi 8 ditambah nilai mutlak 10 dikurangi 6 dikurangi 8 ditambah 11 dikurangi 8 dinilai mutlak ditambah nilai mutlak 10 dikurangi 8 dan terakhir ditambah nilai mutlak 7 dikurangi 8 dibagi banyaknya data tadi 7. Sehingga nanti kalau 6 dikurangi 8 itu negatif 2, dinilai mutlak hasilnya jadi 2.
Jadi bilangan negatif kalau di nilai mutlak hasilnya menjadi bilangan positif. Sehingga di sini nanti semua hasilnya pasti positif. SR-nya nanti diperoleh hasil akhirnya 14 dibagi 7. Nanti hasilnya 2. Kemudian untuk simpangan rata-rata data berbobot atau kelompok. Nah, ini bedanya dengan simpangan rata-rata data tunggal, hanya di sini nanti dikalikan dengan FI. Jadi masing-masing nilai mutlak XI dikurangi X bar nanti dikalikan dengan FI. Bedanya di situ. SR sama simpangan rata-rata, N banyaknya datum, FI frekuensi kelas ke I, XI datum ke I, dan X bar itu rata-rata hitung. Di sini contohnya, di sini saya membuat contoh untuk data berbobot. Tentukan simpangan rata-rata dari data pada tabel berikut. Nah, ini nanti juga sama. Langkah pertamanya harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Nah, ini penyelesaiannya. Perhatikan tabel berikut. Jadi nanti XI-nya saya tulis seperti ini ya. XI 4, 5, 6, 7 saya urutkan. Kemudian FI-nya sesuai dengan soal tadi 4, 8, 6, 2 sehingga sigma FI-nya 20. Kemudian FI dikalikan XI. Ini nanti untuk mencari rata-rata. Jadi rata-rata itu rumusnya sigma FI dikalikan XI dibagi sigma FI. Sehingga nanti rata-ratanya dapat diperoleh 5,3. Nah, setelah memperoleh rata-rata, baru kita menghitung ini. Nah, jadi kalau rata-ratanya ini sudah ketemu, baru kita cari nilai mutlak XI min X bar. Jadi ini min X bar. Jadi contohnya di sini XI-nya 4 dikurangi 5,3. Berarti negatif 1,3 di nilai mutlak jadi 1,3. Dan seterusnya kalau XI-nya 5 dikurangi 5,3 berarti negatif 0,3 di nilai mutlak hasilnya 0,3. Sama nanti dicari sampai datum yang terakhir. Kalau nilai mutlak XI dikurangi X bar sudah, nanti silahkan dikalikan dengan FI. Jadi ini nanti di sini kalau sudah dikalikan dengan FI. Nah, ketemu hasilnya ini. Kalau sudah ketemu semua, langkah terakhir dijumlahkan. Jadi yang akan kita pakai, kita masukkan di rumus nanti ini. Sehingga nanti simpangan rata-rata untuk data berbobotnya, rumusnya 1/n dikalikan sigma FI dikalikan nilai mutlak XI min X bar. Di sini sigma FI dikalikan nilai mutlak XI min X bar sudah ketemu di sini tadi 15,2 dibagi 1/n, n-nya di sini 20 sehingga 15,2 dibagi 20 itu hasilnya 0,76. Itu untuk simpangan rata-rata data berbobot. Nanti untuk data kelompok juga sama. Langkah pertama harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya variansi. Nah, sini yang pertama variansi data tunggal. Ini rumusnya hampir sama dengan simpangan rata-rata. Hanya untuk variansi lambangnya S kuadrat. Kalau tadi simpangan rata-rata itu SR, kalau variansi atau ragam itu lambangnya S kuadrat. Nah, ini rumusnya hampir sama. Kalau tadi di simpangan rata-rata itu pakai nilai mutlak, kalau di variansi itu dikuadratkan. Jadi untuk data tunggal, rumus dari variansi atau ragam itu sama dengan 1/n dikalikan sigma I dari 1 sampai n XI dikurangi X bar dikuadratkan. Bedanya di situ. Nah, di sini misal ada contoh. Tentukan variansi dari data berikut. Ini datanya sama seperti data simpangan rata-rata tadi. Nah, langkah pertama sama harus mencari
rata-ratanya dulu. Jadi tadi X barnya ketemu sigma XI dibagi N, 56 dibagi 7, ketemunya 8. Nah, nanti untuk mencari variansi, masing-masing datumnya dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan. Nah, bedanya itu, kalau tadi dimutlak, sekarang dikuadratkan. Sehingga di situ 6 dikurangi 8, itu min 2, dikuadratkan, maka hasilnya 4. Nah, dan seterusnya, sehingga ketemu untuk variansi 38 dibagi 7. Jadi hasil akhirnya 5,42. Itu rumus dari variansi. Nanti hubungannya variansi dengan simpangan baku. Jadi nanti untuk mencari simpangan baku itu dapat dicari dari akar dari variansi. Jadi kalau sudah ketemu variansi tinggal hasilnya di akar. Itu untuk mencari simpangan baku. Nanti akan saya jelaskan. Ini untuk variansi data tunggal, kemudian selanjutnya untuk variansi data berbobot atau kelompok. Jadi rumusnya hampir sama dengan data tunggal tadi, hanya dikalikan dengan FI. Konsepnya sama dengan simpangan rata-rata yang pertama tadi. K itu banyaknya kelas, FI frekuensi pada kelas KI, XI itu datum KI pada data tunggal berbobot atau nilai tengah pada data kelompok. Kemudian X bar itu rata-rata hitung. Contoh, tentukan variansi dari data pada tabel berikut. Nah, untuk variansi ini saya menggunakan data kelompok. Jadi di situ ada interval, ada berapa? Ada 1 2 3 4 5, ada 6 kelas. Dan ada frekuensinya di situ dengan jumlah datanya 50. Lah nanti untuk mencari variansi, kita langkah pertama harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Jadi untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi nilai pada kolom pertama, kemudian frekuensinya, kemudian kolom selanjutnya, kolom ketiga itu XI. XI itu nilai tengah. Jadi nilai tengah kemarin batas bawah ditambah batas atas untuk interval pertama berarti 20 ditambah 24 dibagi 2, ketemunya 22 dan seterusnya. Jadi ini ya, dan seterusnya. Nanti silahkan dicari XI nya. Kalau sudah ketemu, nanti FI dikalikan dengan XI sehingga nanti rata-ratanya ketemu, karena rumus rata-rata itu sigma FI XI dibagi sigma FI, sehingga di sini 1710 dibagi 50, ketemunya 34,2. Setelah ketemu rata-ratanya, nah karena variansi tadi yang dibutuhkan XI min X bar dikuadratkan, nah nanti tinggal kalian kuadratkan. Contoh di sini XI-nya 22, jadi 22 dikurangi 34,2 itu berarti negatif 12,2 dikuadratkan, hasilnya 148,84. Dan seterusnya nanti silahkan dicari sampai kelas terakhir. Nah, kalau ini sudah dicari semua sampai kelas terakhir, nanti kalian kalikan dengan FI. Nah, jadi setiap kelas kalian kalikan dengan FI. Kemudian langkah yang paling akhir yaitu kalian jumlahkan sehingga ketemunya di sini sigma FI dikalikan XI min X bar dikuadratkan, itu hasilnya 2108. Sehingga nanti variansinya rumusnya 1/n dikalikan sigma FI dikalikan XI min X bar kuadrat, berarti N nya tadi 50, 1/50 dikalikan 2108, maka ketemunya 42,16. Nah, ini tadi untuk menyelesaikan soal variansi data kelompok. Kemudian selanjutnya di sini ada simpangan baku atau standar deviasi. Jadi nanti simpangan baku
bisa dicari. Nah, ini rumusnya sama. Ini simpangan baku ya. Jadi simpangan baku data tunggal, nanti rumusnya sama dengan variansi, hanya nanti diakarkan. Kalau variansi tadi lambangnya itu S kuadrat, kalau simpangan baku itu lambangnya S. S sama dengan akar dari sama, jadi S sama dengan akar dari variansi. Jadi sama ya. Jadi kalau mau mencari simpangan baku, tinggal variansinya berapa, terus diakar. Nah, ini misalkan contoh dari soal variansi tadi, tentukan simpangan baku. Langkah pertama tadi mencari rata-rata, ketemu 8. Kemudian variansinya S kuadratnya tadi ketemu berapa tadi? 5,42. Berarti nanti S-nya bisa dicari dari akar 5,42. Sehingga ketemunya 2,33. Jadi simpangan baku itu merupakan akar dari variansi. Jadi nanti tinggal cari variansinya dulu, kemudian baru diakarkan. Itu ketemu simpangan baku atau ada yang menyebutkan standar deviasi. Nanti kalau kalian sudah memasuki perguruan tinggi, pasti kalian mendapatkan materi statistika dan tidak asing lagi nanti dengan istilah-istilah dalam ukuran penyebaran data ini. Karena ukuran penyebaran data ini nanti biasanya digunakan untuk penelitian, jadi untuk mengetahui sebaran-sebaran apa yang kalian teliti nanti. Nah, jadi materi ini sangat berguna untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau di perguruan tinggi nanti. Nah, itu nanti simpangan baku untuk data tunggal. Kemudian simpangan baku untuk data berbobot atau data kelompok. Maaf, ini bukan variansi ya, itu simpangan baku. Rumusnya ya sama dengan variansi, tinggal diakarkan. Jadi untuk soal yang tadi variansi, di sini sama soalnya saya buat data kelompok. Soalnya sama dengan soal variansi tadi. Jadi penyelesaiannya ini tadi nilai ini harus mencari apa dulu tadi untuk mencari rata-rata, sehingga rata-ratanya tadi ketemu 34,2. Kemudian untuk mencari variansi tadi ketemunya 42,16. Lah, simpangan bakunya berarti akar 42,16 sehingga ketemunya 6,49. Itu simpangan bakunya untuk data kelompok. Jadi kalian bisa mencari variansinya dulu, terus nanti tinggal diakarkan. Itu untuk rumus dari simpangan baku. Nah, kemudian yang selanjutnya angka baku atau nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu data dengan rata-rata nilai dan simpangan bakunya. Angka baku itu bisa disebut dengan z-score dan dilambangkan dengan huruf Z. Rumus untuk angka baku di sini Z sama dengan XI dikurangi X bar dibagi S. Jadi nanti kalian cari simpangan bakunya dulu. SR tadi simpangan rata-rata, S kuadrat itu variansi atau ragam, dan S sendiri itu simpangan baku. Jadi nanti kalau kalian mau mencari angka baku itu atau z-score itu sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Nah, untuk angka baku dan nanti koefisien variansi itu untuk di SMK jarang dipakai. Biasanya soal-soal ujian nasional itu hanya sampai simpangan baku. Jadi hanya variansi, simpangan baku, dan simpangan rata-rata. Untuk angka baku biasanya tidak keluar di soal-soal ujian nasional. Jadi nanti kalau ada kalian mengerjakan soal angka baku, tinggal rumusnya itu dimasukkan XI dikurangi X bar dibagi S.
Z itu angka baku, XI datum ke I, X bar itu rata-rata hitung, dan S sendiri tadi simpangan baku. Jadi tetap kalian harus mencari simpangan baku terlebih dahulu untuk mencari angka baku. Kemudian yang terakhir koefisien variansi, ini juga sama untuk di SMK. Koefisien variansi ini untuk ujian selama ini tidak keluar ya, yang keluar tadi hanya sampai simpangan baku. Untuk koefisien variansi itu adalah perbandingan antara simpangan baku dan simpangan rata-rata dari suatu data yang dinyatakan dalam persentase. Jadi koefisien variansi itu digunakan untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian data. Untuk rumusnya, koefisien variansi dilambangkan dengan KV sama dengan S tadi simpangan baku dibagi X bar dikalikan 100%. Ya, jadi mudah ya. Nanti kalau simpangan baku sudah ketemu, mau mencari angka baku dan koefisien variansi itu mudah. Jadi rumusnya tetap harus kalian perhatikan. Karena ini cukup mudah sebenarnya. Tinggal kalian mencari simpangan baku terlebih dahulu. Jadi KV itu koefisien variansi, X bar itu rata-rata hitung, dan S simpangan baku. Nanti tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, untuk ukuran penyebaran data sampai di sini materi untuk ukuran penyebaran data sudah selesai. Untuk statistika sendiri berarti ini materi terakhir. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan bila belum paham kalian tanyakan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.